warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 12120721954 selaku mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hukum laut internasional untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Hukum Laut yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan sengketa hukum laut internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai tentang hukum laut internasional. Apa sih hukum laut internasional? Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut. Baik laut yang berada di dalam suatu wilayah negara maupun laut yang berada di luar wilayah negara tersebut, yang disebut juga dengan laut lepas, serta dari pemanfaatan sumber daya lautnya maupun akibat buruk yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang hukum laut internasional. Selanjutnya, penjelasan tentang penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara dalam penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara kepada yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Menurut hukum internasional, ada dua cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, yaitu secara perdamaian, dan yang kedua secara perang atau militer. Namun, seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa dengan cara perang atau militer ini sudah tidak diberlakukan lagi, dikarenakan masyarakat internasional semakin menyadari bahwa besarnya dampak bahaya dalam menyelesaikan sengketa dengan cara perang atau militer ini. Penyelesaian secara perang atau militer ini sudah tidak diberlakukan lagi semenjak Perang Dunia II berakhir, dan Pengadilan Hukum Internasional merupakan organ utama pengganti sebagai The Permanent Court of International Justice berdasarkan pasal 14 Konvenen Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Telah dibentuk The Permanent Court of International Justice yang merupakan pendahulu dari International Court of Justice. Selanjutnya, berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982, mekanisme penyelesaian sengketa hukum laut internasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Dan yang ketiga yaitu mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian yang kedua. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu dapat berupa yang pertama negosiasi. Negosiasi ini adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar atau yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyaknya sengketa yang diselesaikan melalui dengan cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik. Alasannya, dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya, dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang kedua yaitu pencarian fakta sengketa. Seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi sering permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga, jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik adalah
untuk mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau duduk bersama dan bernegosiasi. Dan yang keempat yaitu mediasi. Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa negara, organisasi internasional atau individu. Biasanya mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Selanjutnya kita merujuk pada pasal 287 Angklos 1982 dalam bab yang ke-15. Jika penyelesaian sengketa secara damai antara para pihak yang bersangkutan tidak membuahkan hasil, maka terdapat prosedur lain, yaitu para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu pengadilan seperti Mahkamah Internasional Hukum Laut Internasional atau International Tribunal for the Law of the Sea, yaitu atau Mahkamah Internasional International Court of Justice, dan yang Mahkamah Arbitrase, dan juga dapat ke Mahkamah Arbitrase Khusus atau Special Arbitra Tribunal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.